pada pagi hari ini kita mau berdoa ya adik-adik ya. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa ya. Yuk Cici lihat semua belum tutup matanya nih. Ayo semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, coba Cici mau tes suaranya dulu ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Semua berdiri yuk. Kita mau gerak-gerak buat Tuhan. I'm in and out and up and down, happy all the time. I'm in and out and up and down, happy all the time. Since Jesus come to me and washing off my sins. I'm in and out and up and down, happy all the time. Lagi adik-adik ya. I'm in and out and up and down, happy all the time. I'm in and out and up and down, happy all the time. Since Jesus come to me and washing all my sins. I'm in and out and down, happy all the time. Cici belum lihat nih semuanya. Coba Cici lihat, belum pada berdiri nih. Ada Jaden masih belum berdiri, Marco Mariana, Beatrix Bebet, Arlin, Christopher. Ayo kita gerak bareng-bareng yuk. Semua berdiri ya. I'm in and out and down, happy all the time. I'm in and out and down, happy all the time. Since Jesus come to me and washing all my sins. I'm in and out and down, happy all the time. Lagi adik-adik ya. I'm in and out and down, happy all the time. I'm in and out and down, happy all the time. Since Jesus come to me and washing all my sins. I'm in and out and down, happy all the time. Kita nyanyi lagu tinggi-tingginya langit adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit loncat, lebih tinggi kasih Yesusku sedalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku seindah, indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku sedalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku seindah, indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyi lagu dipikir-pikir ya adik-adik ya. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti Vivi. Ikuti Vivi dulu ya. Semua tangannya ditinggal. Ikuti Vivi. Ikuti Vivi. Ikuti Vivi. Ikuti Vivi. Abis ini Zenit ya. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3.
ikuti Zenit. Ikuti Zenit. Sekarang Moses. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti Moses. Siap-siap, ayo Moses. Ikuti Moses. Ikuti Moses. Ikuti Moses. Ikuti Moses. Kita lagi ya, adik-adik ya. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Cici Arlin, kita ikutin Cici Arlin dulu ya. Oh, Natali dulu, oke. 1, 2, 3. Ikut Natali. Ikut Natali. Ikut Natali. Ikut Natali. Ikut Natali. Abis ini Arlin ya, Cici Nanda ya. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti Arlin. Ikuti Arlin. Ikuti Arlin. Ikuti Arlin. Ikuti Arlin. Terakhir Christopher. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikut Christopher. Ikut Christopher. Ikut Christopher. Ikut Christopher. Ikut Christopher. Terakhir deh Cici Yuli ya. Terakhir. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikut Cici Yuli. Ikut Cici Yuli. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Oke. Sudah ya adik-adik ya. Oke. Sekarang siapin persembahannya ya adik-adik ya. Yuk. Siapin persembahannya sudah? Kotak persembahannya sudah disiapin semuanya? Boleh tunjukin ke kamera, coba lihat kotak persembahannya. Oke, sudah siap semua ya. Ya. Kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa ya adik-adik ya. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk semua masukin dulu yuk persembahannya yuk. Kita mau nyanyi lagi adik-adik. Sudah masukin belum persembahannya? Coba Cici mau lihat. Masukin semua persembahannya. Oke. Yuk kita mau angkat pujian setinggi-tingginya lagi adik-adik ya. Semua bergerak yuk. Berdiri. Hap, 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 hap. Mana nih? Semangat yuk berdiri yuk. Kita mau gerak lagi ya buat Tuhan ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus ku sedalam, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus ku seindah, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sekarang Cici mau bikin games. Kalian semua harus nyalain kamera nih. Cici mau bikin game. Ayo, nyalain semuanya. Coba Cici lihat. Nyalain dulu semuanya. Nah, oke. Sekarang Cici mau bikin game. Cara gamesnya gini adik-adik. Waktu itu kita pernah main games yang kalau Cici tunjuk botol air. Nah, kamu harus buru-buru cari botol minumnya ya adik-adik ya. Tunjukin ke kamera. Nanti guru-gurunya yang bantu liatin ya. Oke? Coba kita tes dulu ya adik-adik ya. Cici mau minta cari bolpen. Coba cari bolpennya, mana cari bolpennya? Cici Manda, siapa yang duluan? Cici Manda, coba mana bolpennya? Siapa yang duluan? Siapa yang duluan, Cici Manda? Oh, ada Zion. Oke, gitu ya adik-adik ya cara mainnya ya. Sudah siap? Lagi, oke. Cici punya. Oke, sebentar. Oke, sekarang Cici mau minta cari ini. Apa ini? Coba mana? Buku tulis. Mana coba cari buku tulisnya? Oke, Natali duluan. Good job. Oke, lagi ya. Kita mau cari apa ya? Siap-siap ya. 1, 2, 3. Bantal. Cari bantalnya, mana bantalnya? Siapa duluan, Cici Manda? Oh, ada Jaden. Oke. Good job, Jaden. Kita lagi ya. Cici mau minta cari apa lagi ya? Oh, ini nih. Siap ya. 1, 2, 3. Apa ini? Botol air. Coba siapa yang botol air? Botol air, tumbler. Zenit. Oke. Good job, Zenit. Curang, aku tadi udah tunjukin tapi gara-gara background nggak kelihatan botolnya. Oh, oke. Sekarang satu lagi ya, terakhir ya. Background. Lagi. Apa ya, Cici ya? Oh, ini aja deh. Siap-siap ya. Oh. Oke. Siap-siap ya, terakhir ya. 1, 2, 3. Apa ini? Tisu. Tisu. Betul, tisu. Ayo, siapa yang duluan cari tisu? Oke, Zion lagi duluan. Oke, sudah selesai kita main gamesnya. Sekarang kita mau tutup ibadah pada pagi hari ini adik-adik ya. Kita mau dengarin firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kamu nggak bisa bergerak. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman
berikan sikap yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Semua tutup matanya, kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ada loh adik-adik di tengah-tengah kita. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita akan pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kami yang mendengarkannya agar menjadi buah yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Cici Pipi. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lihat ayat hafalan dulu ya, yang udah dikirim sama teman-teman sekalian. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Terima kasih. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Kasih. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak yang membimbing engkau. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Oke, itu semua adik-adik yang sudah kirim ayat hafalan. Good job, terima kasih semua adik-adik. Yang lain nanti ditunggu lagi ya minggu depan. Pengumumannya minggu depan kita ibadah lagi secara online via Zoom jam 9 pagi. Ingat ya, kita ibadah sekolah minggu seperti biasa via Zoom jam 9 pagi. Ada tambahan pengumuman, Tante Yuli? Nggak ada, Cici. Oke, kalau nggak ada, kita mau berpisah ya ke kelasnya masing-masing ya. Sampai jumpa di kelas masing-masing. Ditunggu ya, dipindah-pindah. Halo, Cici Manda. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di kelas kita. Dadah.
Cici Manda, Tante Menti minta jadi co-host Cici Manda. Oh, oke. Vivi di kelas besar ya Cici Manda. Oh, oke, oke. Kecil, Tante Meti tunggu ya. Aku jadiin co-host dulu baru pindah. Oke. Itu adik-adik pakai link, nanti Cici kasih linknya, oke? Coba sebentar, Cici tes dulu deh, kita tes dulu aja ya. Boleh di on mic semuanya? Halo, selamat pagi adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sudah pada pertengahan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bicara tentang 10 perintah Allah yang ditulis oleh Allah di Gunung Sinai. Ya, jadi 10 perintah Allah yang telah ditulis oleh Allah itu di Gunung Sinai. Ya. Nah, kalau ditampilin ya. Oh, kebalik ya. Udah? Kelihatan ya? Nah, selanjutnya bagaimana adik-adik? Nah, Gunung Sinai. Ini Gunung Sinai yang di bait Allah ingin bertemu dengan bangsa Israel atau berbicara dengan bangsa Israel. Ya, inilah namanya Gunung Sinai. Sudah ya. Selanjutnya Musa menghadap Allah. Ya. Ini ada di Keluaran 19 ayat 3. Selanjutnya Keluaran 19 ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi.
Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa diberitahukan untuk menyampaikan berbicara kepada siapa? Bangsa Israel. Maka Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, Keluaran 19 ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruh mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bangsa itu bersekeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mengendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapa yang kena pada gunung itu, pasti ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri. Mereka mencuci pakaiannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bertemu bangsa Israel. Tadi dalam bentuk apa? Awan. Jadi awan yang begitu besar, Allah menampakkan kepada bangsa Israel. Ya. Selanjutnya, Keluaran 19 ayat 17, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap, karena Tuhan turun ke atas dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala yang lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawab dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak itu, dan naiklah Musa ke atas. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Kristus, maka Musa berdiri di depan saat Allah menggelegar, menyampaikan maksud tujuan Allah kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Allah berbicara langsung kepada mereka. Tetapi mereka juga tahu harus ada batas pemisah karena Allah sangat kudus. Jika tidak, bangsa Israel akan mati. Karena apa?
karena tidak kudus. Oleh sebab itu, Musa sudah memberitahukan maksud dan tujuan Allah kepada bangsa Israel. Supaya apa? Menjadi umat pilihan Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran firman Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah bentuknya apa? Dalam bentuk asap dan berbicara dengan apa? Seperti guru halilintar yang menyambar-nyambar. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Kristus. Kemudian Musa berkata, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah bangsa itu supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini. Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu, nyatakanlah itu kudus. Lalu turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk menghadapi Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Jadi Musa memberitahukan batas-batas mana yang harus boleh dan mana yang tidak boleh. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak mati. Keluaran 24 ayat 12 berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, tinggallah di sana. Maka aku akan berikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggillah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak itu. Pada pemandangan orang Israel, masuklah Musa ke tengah awan itu dan mengendaki gunung itu. Lalu tinggallah di atas gunung itu 40 hari, 40 malam lamanya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Kristus, maka selama itu, maka Allah menulis 10 perintah Allah. Adik-adik, Allah sendiri yang menulis perintah Allah tersebut pada loh batu. Nah, apa yang selanjutnya? Musa mengambil 2 loh batu tersebut. Untuk menjadi apa?
dasar atau perintah Allah kepada bangsa Israel untuk taat pada aturan-aturan perintah Allah sebagai bangsa yang disayanginya, bangsa yang dicintainya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Kristus, Karudi selanjutnya bikin blank. Kita buka di Keluaran 20. Ya. Keluaran 20 buka adik-adik. Ayat 1 sampai 17. Disitulah 10 perintah Allah. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah, yang ada di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Selanjutnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sembahlah Tuhan akan menandakan, memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Selanjutnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu merupakan kasih Allah. Manusia menunjukkan kasihnya kepada Allah. Yang ke-6 sampai yang ke-10, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini harta orang lain yang dipunyai sesamamu. 10 perintah Allah yang ke-6 adalah kasih kepada sesama manusia. Selanjutnya, Musa menulis dan menaruh di tabut Allah. Karudi, kenapa Musa menulis kembali dan menaruh di tabut Allah? Bukankah Allah sudah menulis dengan tangannya sendiri 10 perintah Allah itu? Loh, kenapa Musa menulis kembali dan menaruhnya di tabut Allah? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, saat Musa menerima perintah Allah yang ditulis oleh tangan Allah, Musa marah. Kenapa Musa marah? Karena bangsa Israel menyembah apa? Domba lembu dari emas. Menyembah berhala. Dia tidak menyembah Allah. Maka Musa sangat marah. Maka batu yang ditulis oleh Allah itu dilemparkannya kepada lembu emas tersebut. Sehingga hancurlah lembu emas itu. Dan Musa merasa menyesal. Dan dia harus menulis kembali 10 perintah Allah itu. Dan menaruhnya kepada tabut Allah. Sebagai mengingat bangsa Israel bahwa bangsa yang dipilih oleh Allah harus mentaati perintah-perintah Allah. Dan hanya kepada Allah saja dia harus menyembah. Ayat hafalan Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu.
Demikianlah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cerita di mana Musa menerima perintah 10 hukum Allah yang lobah itu ditulis oleh tangan Allah sendiri. Dan dia harus hancurkan mengenai lembu emas yang di mana bangsa Israel menyembah berhala. Dia tidak menyembah Allah dengan benar. Maka Musa harus naik lagi ke Gunung Sinai dan menulis kembali 2 loh batu, 10 perintah Allah tersebut. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini menjadi berkat buat adik-adik. Bahwa Allah sangat cinta kepada manusia. Cinta kepada kita, supaya kita menjadi milik kepunyaannya, yang selalu dicintai, yang dikenal, dan dia mengenal kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Selanjutnya kakak ambil alih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh doa penutup dulu, Om Rudi. Tutup dulu ya. Oke. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat penebus dosa kami. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur. Engkau ajarkan 10 perintah Allah agar kami boleh mentaati perintah Allah, agar kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, anak-anak yang Engkau kenal, anak-anak yang Engkau cintai sepanjang hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengajar dan mendidik kami di dalam ketekunan kami, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam kami berdoa dan bersekutu dengan Engkau. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa buat adik-adik kami, berkati mereka, tambah-tambahkan nikmat Allah atas mereka, sehingga dia boleh belajar mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus dengan baik, benar, dan tepat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.